Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik di channel ini. Yang sudah klik, saya doakan semoga selalu dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan dibanyakan rezekinya. Yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau ngajak teman-teman ngobrol bareng saya Sipra tentang horor yang pernah dialamin sama pamannya teman saya di tahun 95, yaitu angkot horor. Apaan sih angkot horor sebenarnya? Jadi sebenarnya sih bukan masalah di angkot ya teman-teman. Kejadian ini diceritakan sama teman saya. Semuanya udah disamarin. Teman saya itu namanya Uti, dan dia punya paman yang kita sebutnya namanya Uda. Ya, Uda ini profesinya dia adalah supir angkutan umum di daerah Tayeknya dia ini daerah Pondok Gede, teman-teman. Kenapa sih bisa disebut horor? Karena zaman dulu angkutan itu tuh memang sangat-sangat perlu banget, karena kita masih jarang banget yang namanya angkutan online. Dan mereka itu nariknya 24 jam, teman-teman. Kenapa sih bisa 24 jam? Mereka tuh kayak sip-sipan gitu loh, teman-teman. Jadi kayak dia narik pagi, ada yang narik malam hari sampai pagi. Ya itu sih pilihan aja dari masing-masing driver. Kebetulan Udanya Uti ini dia senangnya narik malam hari, teman-teman. Saya mau ceritain ya, trayeknya itu sih sebenarnya memang lumayan panjang ya. Jadi dia ini trayeknya dari Pondok Gede sampai ke Bekasi, teman-teman. Bayangin dong, yang kalau kalian mungkin yang sudah tahu daerah situ kan lumayan banget. Mungkin emang pilihannya Uda. Kenapa sih dia nggak mau narik siang-siang? Ya satu, daerahnya macet, teman-teman. Ya, sedangkan dia kayaknya nggak kuat sama namanya macet-macetan dan panas-panasan. Jadi dia bilang dia lebih senang nariknya di malam hari. Karena siang selain dia panas, dia juga punya pekerjaan lain, yaitu ya jadi teknisi teknisi elektronik lah. Jadi dia side job lah, supir angkutnya itu. Jadi saya ini waktu itu diceritakan sama Uti pengalaman dari Udanya itu. Apa sih pengalamannya dia itu? Jadi gini, tonton terus ya teman-teman. Oke, balik lagi teman-teman. Kenapa sih si Uda itu bisa narik angkot horor? Sebenarnya sih dia angkotnya nggak horor seperti saya bilang tadi. Cuma entah kenapa hari itu tuh dia udah feelingnya nggak enak banget, katanya si Uti. Kenapa si Uda itu sebenarnya hari itu udah nggak mau dia narik angkot, tapi karena berhubung ya biasa kalau angkotan zaman dulu itu memang dia nggak pernah narik sendirian, teman-teman. Dia pasti punya kenek ibaratnya yang nungguin di sampingnya belakang itu buat dia narik angkot. Ya, saya mau gambarin angkotnya dulu ya. Angkotnya itu sebenarnya mobilnya panjang, teman-teman. Jadi dia biasanya isinya itu supir, terus sebelahnya itu 2 biasanya diisi. Di belakang supir dia akan isinya 6, teman-teman. Lalu sebelah kirinya dia 4. Lalu di belakangnya supir ini kan nanti dia deket pintu, itu biasanya isinya 2. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Jadi 2, sebelah supir 2, belakang supir 6, samping kirinya supirnya dia 4, lalu di belakang supirnya lagi yang deket pintu keluar itu isinya 2. Nah, sebenarnya kalau malam itu ya bisa dibilang sepi, kadang juga rame. Kita nggak tahu kan, namanya orang berpergian kan. Nah, kalau yang keneknya, tugasnya dia tuh cuman kayak nanti bantu supir aja sih, biar nggak kelamaan. Terus nanti kalau ada yang naik keneknya itu dia kan mintain uang lah ibaratnya, biar gampang ketika turun tinggal turun aja. Nah, pada saat itu ini suatu kejadian yang mau saya ceritain. Mereka itu udah bolak-balik trayek itu udah mungkin kalau 1 kali narik itu mereka bisa 3 kali sampai 4 kali bolak-balik sampai 1 kali itu. Jadi misalnya dia dari Pondok Gede dia ke Bekasi, balik lagi ke Pondok Gede, itu 1 trayek. Dia bisa 1 kali 1 hari itu pada shiftnya dia bisa sampai 3 sampai 4 kali, tergantung tingkat kecapeannya dia sendiri. Nah, ceritanya ini bermula
dimulai. Sebenarnya semua di strike pertama kedua katanya nggak ada masalah teman-teman, semuanya lancar. Nah tiba-tiba suatu saat ada momen dimana semakin malam udaranya itu udah makin gak enak banget sebenarnya. Udah itu kan emang dari awal udah bilang dia males, tapi dia mau bingung karena dia kan juga narik berdua sama Kenek. Dia tanggung jawab dong ya, lagi rezeki-jeki lah sama teman. Udah oke. Akhirnya dia memutuskan semakin malam dia tetap narik. Dia sih bilang sama Keneknya itu namanya Udin, Din, kita nariknya jangan berhenti dulu aja, nanti udah kira-kira dapat 3-4 trayek kita stop aja ya, kita nggak sampai pagi, badan gue nggak enak, kata si Uda gitu. Udin bilang ya udahlah bang, daripada emang abang sakit ya udah gue ikut aja, kata si Udin. Lalu si Uda bilang bang Uda ini, ya udah kita narik santai aja ya. Oke. Nah kejadian ini epicnya teman-teman, tahu apa? Jadi entah kenapa pada momen mau trek yang ketiga si Uda tiba-tiba nyium wangi banget di mobilnya dia. Dia mikir, ini penumpang ada yang bawa minyak wangi apa bawa kembang ya? Wangi banget nih malam-malam. Wangi apaan ya? Dia mikir gitu teman-teman. Terus dia nengok-nengok tuh. Dia pakai spion nih teman-teman di tengah. Tengokin. Nah, ada kayaknya penumpang biasa-biasa aja. Muka-muka capek lah. Namanya kan trek malam. Biasanya kalau nggak orang pulang lembur, habis pulang dari luar kota kan. Dia bingung tuh. Kenapa nih orang kok pada ngantuk kayaknya, tapi kenapa angkot gua kok wangi banget? Dia nggak terlalu ngubris. Lalu tiba-tiba sebuah keanehan dia mikir. Tiba-tiba itu angkot jadi banyak banget penumpangnya. Udah malam dong harusnya. Biasanya makin malam ya rada susah kan nyari penumpang. Tapi dia bingung. Itu kenapa angkot jadi ramai banget. Nah, yang jadi epicnya adalah pada saat dia narik angkot, si Uda tuh bingung. Jadi tiba-tiba, teman-teman tahu nggak sih kalau zaman dulu tuh kalau angkot itu kalau seandainya mau berhentiin angkot atau ada yang mau ini kan bunyinya legendaris, tak tak lah, keren banget kan. Nah dia mikir, wah ada ini nih, ada yang mau berhenti nih. Oke, dia turun. Nah abis dia turun, udah tuh dia jalan lagi biasa. Tapi tiba-tiba dia bingung karena kayak ngomong si Udin, bang ada yang mau naik bang, tunggu. Udah bingung dong, naik mana orangnya? Nggak ada orang yang mau naik di angkot gua. Ini si Udin itu apa yang ngantuk kali ya, pikir dia gitu. Ya udah, habis itu kan ya udahlah, terserah si Udin lah, dia mikir gitu. Si Uda ya udah biasa kan teman-teman, dia udah hafal belakang 6, samping 4, belakang 2, depan 2, berarti kurang lebih 14 orang. Dia udah ngitung itu kalau penuh. Karena si Udin itu kalau penuh dia nggak duduk di 2 teman-teman, dia duduknya bisa di bawah yang arah kayak footstep mau turun deh teman-teman. Nah dia udah mikir kan, jadi itu angkot jalan, terus dia udah hitung tuh orang berhentiin begini, ngawe-ngawe di jalan nih, dia udah berhentiin. Terus orang itu bilang, bang penuh. Enggak bang, penuh. Dia bingung, penuh dari mana? Perasaan belum penuh nih angkot. Dia bingung kan. Nah terus dia jalan lagi, ada yang turun, tek turun, oke. Terus dia jalan, ada yang naik lagi, penumpang 2 tuh. Pas naik dia bilang penumpangnya, bang gak cukup bang. Lah dia bingung dong, gimana gak cukup, orang itu masih kosong,
kan penumpangnya masih banyak. Habis itu ya udah, dia tetap jalan dong, bawa tuh kendaraan sambil terus pikir, ini kenapa ya, kok bisa-bisanya angkot gue dibilang penuh mulu orang, apa orang itu pada gendut-gendut kali, maaf nih, bukannya kayak gini ya, itu kan namanya angkotan zaman dulu susah, apalagi udah malam, kenapa dia pada nggak mau naik, emang nggak takut apa tuh orang-orang, bilang dalam hatinya sih udah. Nah pas udah kayak gitu, si udah masih aja kayak gitu, dia bingung kan kenapa kayak gini. Pas yang ketiga kalinya ada lagi tuh penumpang mau berhentiin, berhentilah udah ke kiri kan, berhentiin, dia bilang lagi, maaf bang, penuh. Nah bingung dong dia, penuh, itu kebetulan penumpangnya 2 orang lagi, dia bingung dong, penuh dari mana, kan cukup kalau berdua. Dasar nih orang-orang nih, pikir dia gitu. Nah tapi nggak lama dari situ ada tuh orang, bang tunggu bang, 1 orang tuh naiklah dia. Oke, dia tinggal nyari 1 orang lagi, pikirnya si udah jalan lah, si udah jalan terus, tiba-tiba ada tuh yang berhentiin 1 orang. Ya udah memang secara otomatis sih dia berhentiin tuh, nepi dia tuh, dia ke kiri. Pas nepi, mau neng naik gitu, wah enggak bang, penuh, pikir dia, cukup neng 1, enggak muat bang, penuh, kata dia. Si udah bingung, kok bisa penuh ini angkot, kan angkotnya masih muat 1, kagak ada yang mau geser kali ini ya orang-orang ya, pikir si udah. Ketika dia kesel, tahu nggak, dia kan ceritanya baru ngeh ya sama spion tengah. Pas dia balik tuh spion, dia lihat, kaget lah dia teman-teman. Tahu apa? Di belakangnya udah pas duduk manis, sosok putih terbungkus. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja kayak gini, di belakangnya udah. Tapi anehnya nggak ada satupun yang ngeh sama kehadiran sosok itu, semuanya santai. Tapi anehnya cuma satu, selalu mereka bilang penuh, tidak ada yang bilang bahwa itu tuh ada kosong. Mereka duduknya pun rata semuanya, kayak memang bangku keisi full 6, karena di belakangnya udah. Si udah yang denger itu, dia bawa kendaraan, untung katanya dia nggak ngapa-ngapain teman-teman, dia masih bisa ngontrol, cuma dia dalam hati, astagfirullahaladzim, pantes dari tadi wangi banget, dia bilang. Kebetulan itu sosok pocongnya bersih teman-teman, nggak ada kotor-kotornya. Memang mukanya itu dia nggak begitu jelas melihatnya sih udah bilang, tapi dia lihat itu kain bersih, nggak kotor. Dia juga cuma nunduk aja, nggak ngapa-ngapain. Si udah juga diem aja, nggak cerita apa-apa, terus ngelakuin itu. Jadi selama perjalanan itu, trayek si udah penuh, angkutannya penuh semuanya. Ya dia sih beruntung karena penuh, tapi dia nggak mau komen apa-apa dan nggak nganggap itu apa-apa. Hingga suatu saat di sebuah jembatan, tiba-tiba bunyi, tek tek, udah denger ada yang bunyiin tuh mobil, atap mobil, penanda kalau biasanya ada yang mau turun. Tapi lah si Udi nanya, bang, ngapain bang berhenti di sini bang? Nggak apa-apa, tadi ada yang berhentiin, salah denger oh bang. Oh gitu ya, kata udah gitu. Dia nggak komen apa-apa teman-teman, dia langsung aja nengok ke spion. Sosok itu udah hilang, dia udah nggak ada tuh ceritanya. Si udah jalan lagi, dia bersyukur dalam hati tuh, ya udahlah, dia anggap itu rezeki,
Dan dia mutusin untuk bilang nanti sama si Udin setelah semua penumpang selesai, dia nggak mau narik lagi, dia mau istirahat pulang. Karena buat dia itu udah satu pengalaman dan suatu pertanda mungkin dia nggak boleh narik selanjutnya. Ya udah, akhirnya diantarlah semua penumpang sampai ke terminal terakhir. Setelah dari terminal terakhir, baru deh tuh si Udin nanya, "Bang, lu kenapa bang dari tadi diem aja narik? Lu juga ngapain berhenti tuh di jembatan kayak begitu? Lu mau nurunin siapa bang?" "Ah, lu masuk kagak tahu tadi? Emang lu kagak ngeliat apa itu aneh-aneh kayak gitu tadi penumpang?" "Enggak." "Emang kenapa bang?" "Ah, udah deh, lu kagak usah tahu. Yang penting sekarang gue udah mutusin kita istirahat." Jadi malam itu udah sama Udin mutusin buat balikin mobil ke bosnya. Setelah itu mereka pulang. Sampai tempat bosnya, saya nanya dong, "Tumben lu udah pada balik jam segini, kagak sampai pagi?" "Kagak bos, badan gue nggak enak," kata Udin. Sorry, kata si Uda. Nah, barulah mereka pulang dan gak cerita apa-apa. Barulah si Uda itu cerita ketika besok harinya. Si Udin kepo tetep. "Bang, gue kagak yakin, lu ada apaan sih bang? Kayaknya gak bener deh nih bang." Terus dia bilang, "Semalam itu angkot kita aneh gak?" "Ya enggak sih bang, cuma rame aja." "Emang kenapa bang?" "Nah itu, lu aneh gak? Itu rame, tapi setiap ada yang mau naik bilangnya penuh." Nah, Udin tetap masih gak ngerasa. Lalu dia bilang, "Udah bilang, gua lihat dari spion di belakang gua ada yang duduk dan dia turun di jembatan itu." Oke deh teman-teman, itu dia ceritanya. Kita ambil semuanya hikmahnya ya Allah teman-teman, bahwa yang kayak gitu tuh ya anggap aja bukan membawa rezekinya ya. Mungkin dia menolong makhluk kayak gitu kali ya, mau jalan-jalan bagaimana kita nggak tahu ya teman-teman. Ya udahlah, kita ambil positifnya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah klik channel ini. Lalu jangan lupa tinggalin komen dan subscribe ya, biar saya tambah semangat. Dan kalau ada yang mau ngirimin email cerita-cerita serem, saya tunggu ya, nanti saya bacain. Oke, makasih. Assalamualaikum.